Perseteruan antara Yaimim dan Sahara kini semakin panas setelah munculnya seorang netizen ibu-ibu dengan akun @tantikotak yang ikut bersuara lantang di media sosial. Dalam unggahannya, ia menuding Sahara sebagai biang keributan yang selama ini menebar fitnah dan kebencian terhadap Yaimim dan istrinya. Menurutnya, Sahara disebut sering memutarbalikkan fakta, menyebarkan isu tidak benar soal hubungan pribadi keluarga Yaimim hingga menjelekkan nama baik mereka di lingkungan kampus dan tempat tinggal. Tidak hanya itu, Sahara juga dituding memanipulasi mahasiswa agar berpihak padanya dan menjauhi sosok Yaimim, menciptakan suasana tidak harmonis yang makin memperkeruh konflik yang sudah berjalan panjang. Netizen yang budiman tersebut menilai tindakan Sahara mencerminkan sifat iri dan ambisi yang berlebihan. Jauh dari citra dirinya yang tampak berpendidikan, ia menggambarkan perilaku Sahara sebagai bentuk provokasi berulang yang bertujuan menjatuhkan kehormatan Yaimim di mata publik. Dalam pandangannya, kebohongan dan ucapan kasar Sahara menjadi sumber utama keretakan hubungan sosial di sekitar mereka. Ia pun menegaskan bahwa jejak digital tidak bisa dihapus, menantang Sahara untuk bersikap jujur dan mengakui kesalahannya di depan publik. Ungkapan emosional ini menambah panasnya suasana, seolah menggambarkan betapa konflik antara Yaimim dan Sahara kini telah merembet menjadi pertarungan opini di media sosial yang sulit diredam. Nih, kasus Pak Yaimim sama si Suhara, ya. Itu Suhara itu jadi sehari-harinya itu kan iniannya apa? Bawaannya iri, dengki, sirik sama Pak Yaimim, ya. Dia itu tukang fitnah, ya. Coba kalian ini tukang fitnah itu si Asuhara. Videonya yang siapa itu si Yono itu, yang ibaratnya apa itu namanya, yang pakai ini kan, apaan itu, ya. Itu si Yono. Ya, itu si Yono itu diintimidasi sama si yang namanya si Asuhara. Mungkin diomonginnya begini, lu dibilang itu tuh disangka sama si itu, dibilangin sama Pak Zangi, katanya lu itu demen sama bininya, pasti begitu, ya. Terus si Yono itu kan duduk, gue gak doyan ya sama binimu yang begini-begini. Nah, itu salah satu fitnah, ya, yang diomongin, yang diinin sama si Asuhara, ya. Terus sama yang temennya Ibu Ros, yang temen yang di mana itu, yang kuliah, itu juga diintel sama dia, sama si Asuhara. Itu kan si Ibu Ros itu kan mainnya sama Pak Wali, mainnya sama ini, Pak Wali itu, jadi dia selingkuhnya sama dia. Nah, terus ya kan, temennya itu sampai ada yang menjauh, ada yang emang bener lu ini aku selingkuh sama ini, sama Pak Wali. Nah, itu ya kalau dari aku baca pikirannya si Suhara itu, Suhara, ya. Terus ada lagi yang apa namanya, mengintimidasi yang sama, yang pakai baju biru sama pakai baju merah, ya. Itu ngapain ikut-ikut? Nah, sini kalau berani tantang lawan gue satu-satu, ya. Coba temuin saya sama yang baju biru itu, sama pakai yang baju merah itu siapa itu, ya. Gak tahu urusannya, ngikut-ngikut. Itu juga sama itu, diintimidasi sama si siapa, Asuhara, ya. Gue greget banget. Terus apa namanya, yang coba cek aja deh, cek aja sebelum dia ngontrak di situ si Asuhara itu juga pasti bikin keributan sama tetangga yang sebelumnya, ya. Terus ada lagi yang apa namanya, nah mungkin yang universitas mana itu juga intimidasi sama si Suhara. Lu tuh ini dosen lu kan benci sama kalian aja dibilang begini-begini. Gue aja denger kan karena apa? Karena gue tetangganya.
itu Asuhara ya. Kalau dalam pemikiran gue ya, gue tuh bisa baca pikiran orang. Nah terus akhirnya yang pada kuliah itu yang anak buahnya, yang ini akhirnya pada benci kan, yang murid-muridnya ya sama Pak Nyai. Orang ya, kalau lihat dari moncong mulutnya ya, dari congor mulut Asuhara itu ya, itu penebar fitnah ya. Mulutnya, cangkeme itu berbusa ya, berbisa ya, kelihatan kan tuh ya. Nah, orang kok kayak gitu, orang berpendidikan, orang kuliahan, tapi cangkeme kayak gitu ya. Apa pantas sama orang tua kayak gitu ya, dari cara omongannya dan tingkah lakunya, ya apa pantas sampai bilang, lu udah bawa tanah, lu di kuburan aja, ya mulutmu harimau ya, apa yang kau katakan sama orang lain akan terjadi pada diri lu Asuhara ya. Nah aja coba kalau misalkan orang tua lu digituin sama orang lain, lu terima kagak? Dasar Asuhara, kurang ajar ya. Gue jadi kesel tau nggak, walaupun saya orang lain kesel tuh ya, orang berpendidikan tapi kayak gitu. Tapi dia di podcast saya enggak kok. Dia malah dia yang ke rumah saya, yang ke rumah Pak Nyai kan siapa? Lu kan. Selalu setiap hari sangat bencinya sama dia. Otak lo, pakai otak lo Asuhara. Ya, seseorang yang sering main ke pekarangannya itu berarti situ sirik. Kalau lo punya kesibukan, kalau lo punya inian ibarat kesibukan inian, itu nggak bakal mikirin tetangga, ngerti nggak? Kalau emang ada masalah, lo bicarain baik-baik. Pak ini kok begini, ini bagaimana ini? Ya saya salahnya di mana? Terus bapak kotanya, ya jangan asal inian aja pakai kaki, endang pakai kaki. Emang lu siapa? Asuhara, jing lo, ya kesel gue. Temuin satu, gue temuin dia masih itu Asuhara 1 lawan 1 ya, ntar gue injek lu, ya. Kurang ajar ya, kelihatannya berpendidikan tapi kayak gitu mulutnya, congornya aja kayak gitu tuh Asuhara ya. Gue kesel banget nih. Terus anehnya ya, orang-orang itu pada percaya ya, kalau menilai seseorang itu kau lihat dari congor mulutnya atau kalau ngomong ya, tuh lihat tuh ya. Nah giliran di podcast enggak, saya kan ngadu polisi kan pelecehan seksual. Kalau emang dia Pak Nyai melecehkan elu, ngapa lo terus ke rumahnya mulu? Kalau yang orang dilecehkan itu pastinya takut dong. Masa malah datang mulu? Apa coba? Kau mau cari masalah ya? Ya, Asuhara ya. Sehingga kok enak keluar menfitnah orang. Itu nih Pak Nyai itu ya, asal lo tahu ya, kau lihat iniannya. Itu kementerian mana itu? Logo yang di atasnya itu. Habis Al-Quran. Nah lu apa? Coba. Pintarnya cuma mengintimidasi orang ya, biar benci sama Pak Nyai. Terus dapatnya apa lo? Kayak gitu, kalau ngomong, mati kau, lu udah bawa tanah, tidur di kuburan aja, badan lu bau. Bukannya itu tuh, yang di sini itu lu bau, ini yang di sini nih, kok bau kan? Asuhara lebih bau tuh, dasar lo kalau ngomong seenak jidatnya lo, kok anggap apa itu? Ngomong sama orang tua begitu. Coba kalau orang tua digituin, mau kagak? Sini lawan sama gua, mak lu, bawa lu, gua injek-injek. Dasar ngomong pakai jidat, gak pakai otak lu. Sini. Terus sekarang iniannya ke kantor polisi pelecehan seksual. Apa dilecehin? Jeng,
Nah, gua tandain ya si Yono. Yang pakai baju biru sama yang pakai baju merah gua tandain ya. Terus sama siapa itu? Lakinya, Sopian tuh. Sampai iniin orang tua. Saking percaya banget sama colornya si Asuhara itu. Hah? Percaya banget ya sama si namanya colornya Asuhara itu. Giliran sekarang di podcast, wah saya enggak sih kalau untuk ini orang dianya yang sering ke rumah saya. Emang nggak di CCTV. Terus pas giliran di podcast, sebenarnya sih saya nggak seperti itu. Terus ini. Jejak digital itu masih ada ya, Asuhara ya. Jejak digital tuh masih ada. Emang aduh video-video itu terus apa? Lo anggap apa? Lo anggap apa? Dasar mengelak aja lo. Coba kalau lo inian gentle. Oh iya, apa yang saya lakuin? Iya, saya memfitnah ini. Saya memprovokasi orang-orang ini, RT, RW, lurah. Sampai gua kasih ini. Ngomong. Terus lo baru ceritain semuanya. Oh iya, saya yang ini, saya salah. Tuh baru gentle lo. Se-Indonesia tuh baru tuh. Orang pada ini selalu sama lo. Kalau lo bisa ngomong kayak gitu ya. Kalau di ngelak, jelas-jelas jejak digital ada. Asuhara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.